Selamat datang di Museum Virtual Koin Palembang Koleksi Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nurul Khairi Siregar dengan NIM 3221211004 dari kelas E Reguler Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Dan saya ucapkan selamat bergabung di museum virtual saya, Museum Koin Palembang Koleksi Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Pada awal abad ke-14, Palembang dan juga Sungai Musi itu dikuasai oleh orang Cina yang bernama Chen Suzi. Nah, kemudian Chen Suzi ini dikalahkan oleh Cheng Ho dan menyuruh Xi Jinping untuk mengawasi dan juga memimpin di wilayah tersebut. Nah, long story short, kemudian Palembang dan juga Sungai Musi ini dikuasai oleh Majapahit. Nah, beberapa saat kemudian Majapahit ternyata melemah dan mereka memerintahkan seseorang untuk menjadi raja di Palembang. Namun komunitas Cina di sana menolak hal tersebut dan mereka memilih untuk memilih pemimpinnya sendiri. Nah, hal itu menjadikan bahwasannya koin Palembang memiliki kemiripan dengan koin-koin di Cina sana. Nah, hal ini tentunya tidak lain ya mengingat fakta tersebut. Nah, bahkan pada beberapa koin itu ada yang diimpor oleh para pedagang dari Cina itu tadi. Beberapa waktu kemudian, muncullah era kesultanan di Palembang dan beberapa koin akhirnya memiliki pengaruh terhadap Islam. Dan hal ini menyebabkan adanya pembagian antara dua koin di Palembang. Yang pertama adalah koin sebelum era kesultanan dan koin setelah era kesultanan. Nah, di depan saya sudah terletak beberapa koleksi koin dari koin Palembang yang terletak di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Nah, untuk lebih lengkapnya, teman-teman dapat melakukan tour di museum virtual saya, yakni Museum Virtual Koin Palembang, koleksi dari Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Museum Sejarah Al-Quran terletak di Jalan William Iskandar Peace, V. Kenangan Baru, Kek, Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Ini merupakan gedung yang menjadi lokasi Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Sesuai dengan namanya, museum ini menyimpan berbagai koleksi-koleksi Al-Quran kuno. Di samping itu, museum ini juga memiliki koleksi-koleksi sejarah lain seperti nisan, koin, botol kaca, kaca Timur Tengah, koin dan masih banyak lagi. Museum Sejarah Al-Quran memiliki salah satu koleksi berupa koin Palembang. Koin ini berjumlah 13 buah koin dengan satu cincin, total 14. Koin ini ada yang muncul sebelum era Kesultanan, sebelum Islam, dan sesudah era Kesultanan, Islam. Merupakan salah satu koleksi koin Palembang di Museum Sejarah Al-Quran. Koin ini sudah tidak utuh dengan keadaan terbelah menjadi dua bagian. Keadaan motif pada koin juga sudah cukup aus, namun masih dapat diperhatikan bahwasanya masih ada motif tersisa seperti garis lingkaran, garis horizontal dan busur lingkaran. Untuk tipe ini, kurator memperoleh bobot artefak seberat 0,20 Gr. Ari K. 2007-10
memaparkan era pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo berada pada kisaran tahun 1136, 1171H1724, 1758M. Dalam pemaparan Baskoro, 2019-22, juga melakukan pembabakan waktu pada koin Palembang, salah satunya berada dalam rentang era pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, yakni pada 1122, 1191H, 1710, 1778. Koin ini memiliki berat 0,90 Gever. Kurator mengidentifikasi koin ini berasal pada era tersebut dengan salah satu ciri khas yang digambarkan oleh Baskoro 2019 berupa karakter V. Koin Palembang menurut Baskoro 2019 dibagi menjadi dua, yakni koin sebelum era Kesultanan dan koin pada era Kesultanan. Koleksi ini merupakan koin sebelum era Kesultanan dengan tipe Xianping Yuan Bao yang memiliki berat 0,19 gram. Peranan wilayah Cina ternyata tidak hanya pada sisi perdagangan barang saja. Hadirnya Cina ternyata membawa dampak pada perkembangan koin di Palembang. Pada koleksi kali ini, diidentifikasi koleksi ini merupakan koin Xianping Yuan Bao dengan berat 0,35 gram. Koin ini merupakan salah satu koin Palembang koleksi Museum Sejarah Al-Quran yang diidentifikasi oleh kurator sebagai koin Xianping Yuan Bao berdasarkan motifnya yang khas. Koin ini dipajang dalam keadaan tidak utuh, yakni terbagi dua dengan bobot 0,26 gram. Berdasarkan informasi dari laman N.Numista, disampaikan bahwa koin Xianping Yuan Bao merupakan imitasi dari koin Cina yang deskripsinya diberikan oleh penjelajah awal Belanda pada kisaran tahun 1600-an. Adapun menurut Baskoro 2019, 7, koin Palembang Xianping Yuan Bao ini dibawa diimpor oleh para pedagang Cina. Koin Palembang 9 ini memiliki bobot 0,22 gram. Pada tahun 1122, 1191H1710, 1778M Palembang mengeluarkan koin dengan material tin, logam berwarna perak, dengan bagian belakang yang blank ataupun kosong tanpa motif. Koin ini memiliki bobot 0,66 gram. Koin merupakan salah satu alat pertukaran yang sudah berabad-abad digunakan. Dalam pemaparan Baskoro 2019-22 juga melakukan pembabakan waktu pada koin Palembang, salah satunya berada dalam rentang era pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, yakni pada 1122, 1191A, 1710, 1778. Namun inskripsi yang dipaparkannya berbeda dengan yang dipaparkan Ari. Baskoro memaparkan inskripsi yang dipaparkan pada era ini ialah Zarf fi Balad Palembang Darul Islam. Namun kedua inskripsi ini memiliki satu hal identik, yakni Darussalam dan Darul Islam. Pada kisaran tahun 1710-1778 Palembang mengeluarkan koin. Pada era ini, koinnya sudah termasuk koin era Kesultanan, dan di kisaran tahun tersebut beberapa koin memiliki ciri khas. Salah satunya ialah karakter V pada koin tersebut.
Menurut Baskoro, 2019, 127, Sultan Ahmad Najamuddin memerintah dan mengeluarkan koin-koin Palembang di kisaran tahun 1227, 1231H, 1812, 1816 dengan inskripsi yang dipaparkannya, alamat alam Palembang Dar Inglistan. Koleksi ini memiliki bobot 1,04 gram. Pada tahun 1227, 1231H, 1812, 1816 Palembang mengeluarkan koin-koin Palembang. Bagian depan koin ini memiliki inskripsi sedangkan bagian belakangnya tidak memiliki inskripsi. Belang. Adapun bobotnya sekitar 1,72 gram.